Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Saya dari kelas 5 AKMA NPM 2142056. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester, hukum bisnis, dan salah satu topiknya yaitu hukum perbankan. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Sebelum itu, kita harus tahu mengapa sih hukum bisnis itu penting. Nah, tetapi sebelum mengetahui itu, kita harus tahu apa itu hukum bisnis. Hukum bisnis adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan dunia bisnis dan perdagangan. Nah, hal ini sangat penting dalam konteks bisnis karena memberikan kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan bagi para pelaku bisnis. Alasan mengapa hukum bisnis itu penting. Yang pertama, ada perlindungan hukum. Hukum bisnis memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis. Yang kedua, menjaga stabilitas. Nah, hukum bisnis membantu menjaga stabilitas dalam lingkungan bisnis. Yang ketiga, mengatur kontrak, di mana kita ketahui bahwa kontrak adalah dasar dari setiap transaksi bisnis. Yang keempat, perlindungan konsumen. Nah, hukum bisnis juga melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Dan yang terakhir, penyelesaian sengketa, di mana dalam dunia bisnis sengketa tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, kita memerlukan hukum bisnis. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu topik dalam hukum bisnis, yaitu perbankan. Selamat datang di dunia perbankan, salah satu sektor yang paling penting dan mendalam dalam kehidupan kita saat ini. Perbankan telah menjadi tulang punggung perekonomian global dan menjadi jembatan yang menghubungkan individu, bisnis, dan pemerintah dalam aktivitas keuangan mereka. Perbankan memegang peran penting dalam mengelola uang dan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Perbankan juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara kita. Konsep dasar perbankan dan contoh aktivitas sehari-harinya. Yang pertama ada simpanan. Simpanan adalah uang yang disimpan oleh individu atau bisnis di bank. Nah, contohnya, Siti menyimpan uang di bank untuk keperluan masa depan seperti biaya pendidikan anaknya. Yang kedua, pinjaman. Pinjaman adalah jumlah uang yang dipinjam dari bank dengan janji untuk mengembalikan jumlah tersebut beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, David mengajukan pinjaman di bank untuk membeli mobil baru. Yang ketiga, bunga. Bunga adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan atas pinjaman yang diberikan oleh bank. Contohnya, Mia harus membayar bunga bulanan atas pinjaman rumahnya. Yang keempat, layanan perbankan. Layanan perbankan meliputi berbagai jenis layanan yang disediakan oleh bank kepada nasabahnya. Nah, contohnya, Rudi menggunakan layanan perbankan online untuk membayar tagihan listriknya. Yang kelima, investasi. Investasi adalah tindakan membeli aset atau surat berharga dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Contohnya, Maya menginvestasikan uangnya dalam reksadana agar dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang. Dan yang terakhir, kredit. Kredit adalah kemampuan untuk membeli barang atau jasa dengan janji untuk membayar di masa depan. Contohnya, Andi menggunakan kartu kredit untuk membeli tiket pesawat ke luar negeri. Sejarah perbankan di Indonesia dimulai pada abad ke-19 pada masa penjajahan Belanda. De Javase Bank didirikan sebagai bank sentral pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1906 didirikan Bank Negara Indonesia sebagai bank komersial pertama. Perbankan di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sangat pesat pada tahun 1980-an dengan liberalisasi sektor keuangan dan penetrasi teknologi informasi. Ini mengarah pada munculnya bank-bank swasta baru dan perkembangan layanan perbankan elektronik seperti ATM, internet banking, dan mobile banking. Saat ini perbankan di Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Inovasi seperti fintech dan layanan perbankan digital semakin populer, memberikan kemudahan dan akseptabilitas yang lebih besar bagi masyarakat dalam menggunakan jasa layanan perbankan. Pengaruh signifikan perbankan. Perbankan memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan dengan keputusan kita. Nah, yang pertama ada penyedia layanan keuangan. Melalui perbankan, kita dapat membuka rekening tabungan, mengakses kartu debit dan kredit, melakukan transfer uang, dan menggunakan berbagai layanan keuangan lainnya.
Kemudian yang kedua ada peminjaman dan investasi. Perbankan memberikan akses kepada kita untuk meminjam uang dan melakukan investasi. Kita dapat mengajukan pinjaman untuk membeli rumah, mobil, atau pendidikan dan juga dapat menyimpan uang di bank untuk mendapatkan bunga atau berinvestasi dalam instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Kemudian yang ketiga, keamanan dan proteksi. Bank menyediakan fasilitas keamanan seperti berangkas dan layanan asuransi. Melalui perbankan, kita dapat melindungi aset berharga dan mendapatkan perlindungan finansial dalam situasi darurat. Yang terakhir ada pembayaran digital. Perbankan memungkinkan kita untuk melakukan pembayaran digital dengan mudah melalui transfer online, pembelian online, atau menggunakan aplikasi pembayaran. Ini dapat menghemat waktu dan memudahkan transaksi dalam era digital saat ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh kasus konkret di Indonesia yang menggambarkan penerapan prinsip-prinsip perbankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, ada penggunaan e-wallet. Popularitas aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan Dana telah meningkat pesat di Indonesia. Nah, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembayaran di berbagai tempat. Nah, ini sesuai dengan prinsip perbankan seperti transfer online, keamanan transaksi, dan pengelolaan keuangan dapat dilihat dalam penggunaan e-wallet ini. Yang kedua, ada pinjaman KPR. Nah, seorang individu yang ingin membeli rumah mungkin akan mengajukan pinjaman KPR dari bank. Di sini, bank akan menerapkan prinsip perbankan seperti analisis kredit, suku bunga, dan jangka waktu pinjaman untuk menentukan kemampuan individu tersebut dalam melunasi pinjamannya. Kemudian yang ketiga ada investasi saham. Nah, seorang investor yang ingin berinvestasi di pasar saham dapat membuka rekening saham di bank dan menggunakan platform perdagangan yang disediakan oleh bank untuk membeli dan menjual saham. Prinsip perbankan seperti pengelolaan risiko, keamanan transaksi, dan pemahaman pasar dapat diterapkan dalam keputusan investasi ini. Tantangan dan kontroversi dalam dunia perbankan. Nah, yang pertama ada krisis keuangan. Krisis keuangan seperti yang telah terjadi pada tahun 2008 dapat memiliki dampak yang merugikan pada perbankan dan masyarakat secara luas. Nah, bank-bank besar yang menghadapi kegagalan dapat memicu resesi ekonomi, mengakibatkan kehilangan lapangan kerja dan kesulitan keuangan bagi individu dan bisnis. Yang kedua, praktik perbankan yang meragukan. Nah, beberapa bank mungkin terlibat dalam praktik perbankan yang meragukan, seperti pencucian uang, manipulasi suku bunga, atau penipuan keuangan. Yang ketiga, ketidaksetaraan akses layanan perbankan. Di beberapa daerah, terutama di pedesaan atau daerah terpencil, akses terhadap pelayanan perbankan mungkin terbatas. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses ke pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan lainnya. Kemudian yang terakhir ada keamanan dan privasi data. Dalam era digital, keamanan dan privasi data menjadi isu yang sangat krusial dalam perbankan. Serangan siber dan pelanggaran data dapat mengancam keamanan finansial dan informasi pribadi masyarakat. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan data secara tidak etis dan potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi kesimpulan dalam presentasi saya kali ini adalah hukum bisnis memberikan kerangka hukum yang mengatur hubungan bisnis, membantu pelaku bisnis menghindari risiko hukum, dan membuat keputusan yang cerdas. Sementara itu, perbankan memiliki peran penting dalam ekonomi dan kehidupan sehari-hari, mempengaruhi keputusan keuangan individu dan bisnis. Namun, tantangan seperti keamanan, regulasi, dan teknologi dalam perbankan dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hukum bisnis dan perbankan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kehidupan yang lebih baik. Sesi diskusi. Nah, saya mau tahu bagaimana sih pemahaman Anda tentang hubungan antara hukum dan bisnis? Apakah Anda percaya bahwa pemahaman yang baik tentang hukum bisnis dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha?